ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Dia ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji. Yesus sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Engkaulah sumber daripada kehidupan kami, ya Tuhan. Kalau di tempat ini kami datang untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Rasa syukur dari hati kami yang dalam buat perlindungan-Mu, kasih-Mu yang sempurna atas kehidupan kami.
Tuhan setiap kami ya Tuhan. Segala kelemahan, kekurangan kami Tuhan, Engkau yang memampukan. Bagi kami yang berkekurangan, Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu. Bagi kami yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat, Engkau bebaskan. Dan dari tempat ini Tuhan, kami rindu dengar firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Hanya berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Faisal yang akan menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu, sehingga kami percaya semua jemaat yang datang ulang tidak sama lagi, menjadi orang-orang yang merdeka dalam nama Yesus. Dalam nama terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, biarlah hanya nama satu, Yesus Kristus, Raja bagi kami, itu yang dipermuliakan. Terpuji nama-Mu yang siap beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi setiap kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada seberapa banyak kita yang diberkati Tuhan di sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan kita Allah yang baik. Amin. Baik, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, kami rindu bertanya, adakah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hari ini adalah jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya, kami rindu mengenal. Ada 1, 2, 3, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, selamat datang di tempat ini. Bersama-sama kita adalah keluarga kerajaan Allah, amin. Biar Tuhan disenangkan, tahtanya penuh dengan puji-pujian dari tempat ini. Yang percaya dan siap memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Dia. Dari tempat ini kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami adalah umat pilihan-Mu. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Katakan kanan kirimu. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Bergelora dalam kita, maka mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Boleh bersama bertepuk tangan di atas kepala-Mu Bapak Ibu. Katakan kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja. Yang percaya bersama-sama. Untuk selamanya Dia berkuasa, diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dan kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Come on.
Sebelum duduk, katakan kiri kanannya, di dalam dirimu ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Silakan duduk kembali umat pilihan. Kudus-kuduslah Engkau
ucapan syukur bagi Dia. Naikkan ucapan syukur bagi Dia.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan pada kami. Sehingga Tuhan kami boleh ada di ujung bulan ini Tuhan, sekali lagi bukan kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang bekerja ya Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tidak ada Allah yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa dan syukur kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Semua baik-baik, amin. Amin ya. Dari wajahnya nampak ya, walaupun pakai masker saya percaya kalau kita senyum matanya kan agak naik ya. Jadi semua wajahnya adalah wajah yang penuh dengan sukacita, amin. Ya. Jadi puji Tuhan, gereja kita hari kemarin baru di bulan ini juga ya, baru berulang tahun yang ke-29. Katakan 29. Ya, jadi gereja kita bukan baru berdiri ya 1-2 hari atau 29 hari, tapi sudah 29 tahun yang lalu ya. Jadi terima kasih kepada Tuhan ya, dimana sampai hari ini saya percaya kalau jemaat boleh berkembang semua sekali lagi karena kasih karunia Tuhan, amin. Ya, semua adalah karena ada para pengerja ya, ada jemaat yang setia kepada Tuhan, yang sama-sama boleh bekerja bersama-sama untuk merawat gereja ini, amin. Ya, sehingga saya percaya memasuki tahun ke-30 maka visi gereja kita akan buka lagi, ya, tidak akan pernah berhenti, amin. Ya, karena misi Tuhan adalah apa? Jadikanlah semua bangsa murid ya, di Matius 28 ayat 19. Ya, seorang guru tidak akan pernah menjadi guru kalau belum menjadi murid, harus dimuridkan dulu ya. Jadi itu adalah misi Tuhan. Oleh karena itu biarlah hari-hari ini kita jadi murid dulu kalau kita belum siap. Amin. Ya, seperti kami dulu juga jadi murid dulu ya Pak ya. Nah, dimuridkan dulu ya. Waktu dulu saya masih ingat mau melayani, saya ajukan diri mau melayani waktu itu di Gedung Mandiri, udah lama ya tapi ya, udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu mendiang Pak Husin ya, dia bilang, oh kamu mau melayani, kamu harus ikut FA dulu katanya. Ayo katakan ikut FA. Ya, ikut FA ya. FA itu apa? Family Altar ya. FA adalah kelompok sel, kelompok kecil daripada gereja kita. Ya, jadi gereja itu sebenarnya terdiri dari beberapa kumpulan FA yang membentuk jadi satu gereja. Amin. Ya, di sini semua udah terhisap dalam FA? Sudah? Yang belum FA boleh saya lihat tangannya? Yang belum FA? Banyak? 1, 2, ada berapa? Jangan malu-malu ya. Jadi nanti para pengurus di tempat ini boleh lihat ya, yang belum FA boleh segera ditarik ke FA. Nanti saya ceritakan bagaimana menariknya FA, amin, ya. Jadi sekali lagi dari awal sebetulnya Tuhan sudah memberikan tugas dan tanggung jawab, ya, untuk memelihara dan merawat, ya. Kalau kita ingat lagi di dalam Kejadian 2 ayat 15, ya, Kejadian 2 ayat 15, maka di sana dikatakan apa? Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Tuhan Allah apa? Mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Ya, sekali lagi Eden itu sebenarnya adalah tempat. Ya, Eden itu berbicara tempat seperti Medan. Ya, di kota Medan kita yang luas ini, ya, itu di dalamnya ada taman. Sampai sini tangkap ya. Jadi sebenarnya Taman Eden itu adalah sebuah taman yang terletak di Eden. Ya, Eden itu satu tempat yang sangat luas sekali. Ya, kalau kita boleh lihat di peta itu melingkupi seluruh tanah Israel. Ya, melingkupi seluruh tanah Arab juga ya. Bahkan sebagian juga Mesir juga sebagian ada juga ya. Jadi sangat-sangat luas Bapak Ibu. Jadi pada waktu kejadian mula-mula ini belum ada manusia yang lain selain Adam. Ya,
Dan Adam sebelum jatuh dalam dosa, maka Adam sama seperti siapa? Tuhan kesaktiannya. Karena Tuhan katakan, marilah kita jadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Waktu itu rupa dan gambar daripada manusia belum rusak, ya, belum jatuh dalam dosa. Jadi seorang diri Adam sanggup memelihara dan merawat taman Eden yang begitu besar ya. Jadi kalau hari ini ada yang suka lihat film kungfu nggak? Kungfu klasik ya, jangan kungfu yang kayak Jackie Chan itu jangan ya. Tapi saya suka dulu yang kayak Koping Ho gitu ya, yang bisa terbang nanti keluar tenaga dalam dan sebagainya, kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang kemuliaan daripada Tuhan itu pada Adam itu begitu ya. Jadi waktu Adam memelihara taman Eden bagaimana? Begitu dia cangkul mungkin dari sini ya, dia cangkul gitu sampai sana ya, tanahnya gembur terus gitu karena sakti gitu. Amin. Bisa tangkap, bisa ada gambaran ya. Ya, misalnya dia mungkin mau tanam bibit atau mau menuai, saya percaya dengan kesaktiannya dia bisa seorang diri lakukan ya. Hari ini kalau kita disuruh menuai seorang diri di sawah, kurasa pingsan, udah langsung pingsan ya, karena saking capeknya. Tapi pada waktu itu Adam dalam kemuliaan Tuhan dia bisa lakukan itu ya. Kalau kita ingat kembali seperti Simpson. Nah, Simpson kuat apa lemah? Kuat kan, kayak Superman dia kan ya. Dia sebenarnya di dalam Alkitab itu banyak superhero ya. Jangan kita kadang-kadang bawa anak kita lebih mencintai komik Marvel ya, Superman, Batman gitu. Mari kita bawa anak kita lebih mencintai firman Tuhan. Amin. Ya, di firman Tuhan banyak kok nabi-nabi Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan ya. Bisa seperti Simpson bisa bunuh singa kan, seperti mengoyak anak domba. Itu kan luar biasa ya, anak singa yang sebegitu dahsyatnya bisa dikalahkan ya. Daud ya, siapa lagi, banyak ya hamba Tuhan yang lain. Kalau di perjanjian baru kita boleh lihat lagi rasul-rasul ya, dengan sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit ya, orang lumpuh dan lain sebagainya, bahkan mengusir setan. Jadi pada waktu manusia diberikan kepadanya untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut, maka saya percaya Adam mengambil tugas tersebut ya. Dan hari ini juga menjadi tugas bagi kita supaya kita tetap ingat untuk mengusahakan dan memelihara gereja kita juga. Amin. Ya, perintah ini sebenarnya sama ya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru sama, isinya sama ya. Artinya kita juga jangan lupa memelihara dan mengusahakan gereja di mana kita tertanam. Amin. Ya. Misalkan kita biarkan gereja kita jorok, kan nggak mungkin kita kalau nampak sampah di sini kita biarin aja lah, bukan bagian saya kok. Nggak mungkin ya, tapi akan kita sama-sama tanggung jawab, kita akan kutip. Ya, kita akan masukkan ke tempat sampah dan lain sebagainya. Amin. Ya, jadi biarlah hari ini kita adalah orang-orang di akhir zaman ya. Anda semua adalah penulis kitab Anda sendiri. Ya, para rasul sudah dipanggil Tuhan ya. Nabi-nabi sudah nggak ada lagi. Yang ada ya kita ini di akhir zaman, anak-anak yang dipanggil Tuhan. Amin. Andalah yang akan menulis histori daripada kisah kerohanian Anda sendiri ya. Kalau Anda mau bekerja sama, mau menjadi saluran tangan Tuhan, saya percaya Anda akan dipakai dengan hebatnya. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil Bapak Ibu ya. Yang penting mau ya, yang penting mau. Tapi intinya juga nanti bagi Bapak Ibu yang belum terhisap di dalam family altar, ya saya anjurkan ayo kita gabung ya. Amin. Kemudian kadang-kadang di dalam dunia bisnis ya, dunia usaha atau kita bekerja, kadang-kadang kita lupa keberhasilan itu dari Tuhan, betul nggak? Ya, mungkin kita pikir ini kan gara-gara saya yang rintis ini usaha ini, saya gara-gara saya
perusahaan ini diberkati ya, gara-gara kepintaran saya, kehebatan saya dan lain sebagainya. Jangan lupa sebenarnya itu adalah dari Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan sekali lagi di 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Mari kita lihat sebenarnya siapa sih yang memberi keberhasilan, ya. Apakah karena kehebatan kita, kepintaran kita? Mungkin hari ini kita yang punya jabatan, ya, atau hari ini karena kepintaran saya bisa sampai sekolah, bisa ambil sampai S2, S3, STLR begitu, ya. Mari kita baca bersama-sama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi siapa? Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7-nya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan, ya. Di sini kalau kita lihat di dalam firman ini memang ada sedikit perdebatan, ya. Dia katakan, oh aku kan dari grup ini, kamu kan dari grup ini, ya. Mereka saling selisih pendapat, ya. Jadi sebenarnya hari-hari ini kita bukan dipanggil untuk berdebat. Katakan bukan untuk berdebat, ya. Tapi panggilan kita untuk menjadi berkat, amin, ya. Karena kalau debat nggak ada habis-habisnya gitu. Apalagi kadang-kadang dalam menginjil kita berdebat tentang agama nggak habis-habisnya nanti, ya. Tapi kalau Anda memberikan kesaksian, saya percaya, nah itu baru menjangkau jiwa-jiwa, amin, ya. Jadi pada waktu itu dikatakan aku tadi adalah Paulus, ya. Paulus adalah rasul Tuhan yang menulis berapa Alkitab? 17. Ya, 13, Bu. Ya, jadi hampir setengah dari kitab Perjanjian Baru, ya. Dia adalah seorang rasul yang pintar, rasul yang hebat, ya. Pada awalnya dia adalah seorang ahli Taurat, kemudian dia bertobat dan menerima didikan dari rasul setelah dia terima Tuhan Yesus, ya. Tapi di sini tidak dikatakan, oh aku seorang yang hebat, ya. Semua karena karya saya, ya. Semua karena kehebatan saya, enggak. Tapi kalau Anda perhatikan, selalu Rasul Paulus adalah orang yang sangat rendah hati. Katakan rendah hati. Ya, walaupun dia adalah hampir setengah Alkitab Perjanjian Baru dia yang tulis. Tapi tidak pernah dia selalu menulis, oh, dia kalau tulis surat dia tidak pernah katakan, oh dari Paulus, ya, orang yang menulis hampir setengah di Perjanjian Baru, enggak pernah, ya. Dari Paulus orang yang berhasil menanam gereja yang besar-besar. Dari Paulus hamba Tuhan yang hebat, enggak. Tapi selalu dia katakan dari rasul dari Paulus, kadang-kadang dia katakan rasul yang hina, ya, dari hamba Kristus, dia katakan begitu. Ya, jadi kita boleh belajar dari seorang Paulus yang tidak mementingkan, ya, dirinya, tapi lebih mementingkan merawat dan memberi contoh kepada yang lain. Amin. Ya, jadi biarlah kita belajar juga dari Rasul Paulus, ya. Karena sekali lagi tidak penting kita berdebat, tidak penting, ya. Tapi yang penting sekali lagi dikatakan pada waktu kita kerjasama bersama-sama, ya. Baik dalam pekerjaan juga sama, ya. Jangan kita pikir, oh misalnya contoh, babu di rumah, nggak penting itu. Yang tukang-tukang OB itu nggak penting, office boy dan lain sebagainya. Pada orang-orang itulah yang mendukung keberhasilan kita juga, betul nggak? Kalau misalnya rumah kita kotor, pakaian kita nggak dicuci, contoh, nggak disetrika, Anda bisa lancar-lancar kerja, menjalankan segala aktivitas Anda, saya percaya akan terjadi gangguan, amin, ya. Jadi segala sesuatu itu adalah proses kesuksesan, amin, ya. Jadi sekali lagi jangan kita membeda-bedakan, tapi biarlah hari-hari ini kita boleh mengerti pada waktu kita lakukan bagian kita, sebenarnya yang memberi keberhasilan dan keberuntungan itu adalah Tuhan, ya. Jangan kita menganggap, oh saya yang hebat. Kadang-kadang kan, mohon maaf ya, saya punya waktu papa saya sebelum meninggal, dia punya seorang teman, ya, temannya dari China sana memang. Jadi waktu itu kita coba ngobrol-ngobrol dan kita tahu orang China itu tidak percaya Tuhan, ateis, ya. Dia bilang, oh Tuhan saya adalah Chien money katanya, ya. Mau Yesus mau apa yang lain dia nggak mau tahu. Yang penting Yu Chien adalah king katanya. Ya raja katanya. Mau kemana aja kamu akan disambut. Ya.
Tapi dia nggak tahu. Firman Tuhan selalu katakan, apabila orang itu punya semuanya, tapi hari ini Tuhan katakan, aku ambil nyawamu malam ini daripadamu. Untuk apa yang dikumpulkannya, betul nggak? Ya. Jadi sekali lagi, biarlah kita tahu, kita sadar bahwasannya Tuhan yang memberi kita pertumbuhan, amin. Ya, Tuhan yang memberi kita berhasil, amin. Kanan kiri sekali lagi, Tuhan yang beri pertumbuhan. Ya, bukan karena usaha kita, kehebatan kita, jangan ya. Sekali lagi, jadi pada waktu kita mau terlibat dalam pemeliharaan gereja kita, memperhatikan jiwa-jiwa, apa yang akan terjadi? Tuhan sendiri akan memperhatikan hidup kita, amin. Ya, karena Anda udah fokus, nggak seperti Rasul Paulus yang dikatakan seperti seorang tentara yang maju berperang, ya. Nggak mungkin dia waktu lagi tembak-tembak waktu lagi serius menjalankan misinya, tiba-tiba dia berhenti, dia bilang, komandan, aku gimana gajiku kemarin udah kamu transfer? Kan nggak mungkin kan? Pasti dia akan fokus terus untuk maju ke depan, betul nggak? Ya, nggak mungkin seorang tentara itu tiba-tiba menanyakan hal-hal yang tidak berguna, karena dia tahu semua pasti sudah diurus, amin. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita, jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita, amin. Ya, karena firman Tuhan juga katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, ya. Karena kalau tambah dipikir, lama-lama jadi penyakit, ya. Nggak mau kan? Sini jadi sakit-sakit semua, nggak mau kan? Ya, tapi biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, amin. Ya, jadi kalau kita lihat kembali, memang akhir-akhir ini selama pandemi, ya puji Tuhan ada plus dan minus. Ya, plusnya kalau kita lihat Injil Tuhan tidak bisa direm, ya, dimana orang banyak bertobat melalui YouTube. Kadang-kadang kita lihat ya, orang-orang Muslim banyak yang bertobat, ya. Tapi yang tidak baiknya adalah ada juga hal-hal yang tidak layak dilihat juga, itu tidak bisa di stop, ya. Ya, tergantung jari kita. Kadang-kadang dikatakan kehidupan kita di ujung jari kita. Kalau kita mau lihat hal-hal yang tidak baik, ya kita tergantung jari kita. Tapi kalau kita mau lihat lawatan Tuhan hari-hari ini, ya itu tergantung jari kita juga, amin. Ngerti ya sampai sini ya? Tergantung sejauh jari kita, handphone ini, ya. Jadi banyak memperlihatkan sesuatu baik plus atau minus, itu tergantung kita. Tapi saya percaya di tempat ini, jemaat GBI Stomo Tower di jam 4 sore ini adalah jemaat yang sangat selalu memperhatikan pesan Tuhan, amin. Ya, mau melihat perkembangan kemajuan Injil, ya. Karena firman Tuhan katakan yang terdahulu akan menjadi terkemudian, kemudian akan menjadi terdahulu. Jangan kita yang awal-awal sudah bertobat, sudah jadi jemaat yang setia, gara-gara kita nggak merawat gereja kita, nggak memperhatikan jiwa-jiwa, kita jadi ketinggalan, ya. Kita nggak pernah mengalami kasih Tuhan, kita nggak pernah berjumpa dengan Tuhan, kan kira-kira begitu. Malah orang-orang yang nggak kita perkirakan, orang-orang itu yang hari ini malah mereka berapi-api sama Tuhan, amin. Biarlah kita tetap merawat, ya, iman kita, amin. Ya. Kemudian kita lihat lagi di 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, jadi gereja sebenarnya itu adalah bukan gedungnya, ya. Tapi sebenarnya kita semua adalah gereja yang hidup. Ya, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, amin. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, ya. Jadi kita semua adalah bait Allah. Jangan anggap remeh diri kita. Kadang-kadang kita lihat, hitam, ya, jelek, pesek mungkin, ya, rambutnya keriting atau botak dan lain sebagainya. Tapi dikatakan kita ini adalah bait Allah loh, amin. Ya, jadi sekali lagi jangan kita merusak bait ini, amin. Ya, tapi biarlah hari-hari ini malah kita memperhatikan bait di mana Tuhan bersemayam di dalam hati kita, ya. Kita persembahkan yang terbaik, amin. Ya, gereja sekali lagi bukan bangunannya, tapi orang-orang yang hidup di dalamnya.
Karena kalau hanya tembok 4 ini aja, saya percaya misi Tuhan nggak akan selesai, ya. Tapi kalau orang-orang yang merupakan gereja-gereja yang hidup tadi itu bekerja, artinya mereka pergi keluar untuk menginjil, ya, menjangkau jiwa, maka misi Tuhan akan segera digenapi, ya. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah katakan tanda-tanda zaman, kesudahan zaman. Apa itu? Ya, ada perang, ya, ada gempa bumi, ya, ada bulan menjadi darah dan lain sebagainya. Itu semua sudah terjadi, amin. Ya, tinggal satu apa? Yaitu berita Injil, ya, baru tiba ke kesudahannya. Dan kita lihat hari-hari ini memang Injil itu diberitakan begitu rupa, nggak bisa di stop lagi, ya, lewat YouTube. Jadi biarlah kita prepare diri kita sendiri, kita siapkan diri kita sendiri supaya kita jangan ketinggalan kereta, amin. Mari kita buka lagi di Ibrani 10 ayat 25, ya. Jadi hal-hal apa yang harus kita lakukan hari-hari ini bagi kita yang belum masuk ke FA? Yuk mari masuk ke FA. Kenapa saya terus dorong kita masuk ke FA? Karena saya sendiri merasakan banyak manfaat FA, ya. Yuk kita baca bersama-sama 1-2 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Jadi kita lihat ada pertemuan ibadah, ya. Jadi di FA mohon maaf jangan ada gosip. Ya, kalau di FA kerjanya cuma gosip, ya, ngumpul-ngumpul aja, ya. Lu hari ini bawa apa? Bawa durian, enggak apa-apa, ya. Kadang-kadang ada acara durian di FA enggak apa-apa, narik jiwa kan. Tapi jangan enggak yang dibahas cuman durian-durian aja. Tapi yang dibahas harus ada firman Tuhan, ya, ada pujian penyembahan kepada Tuhan, ya. Jangan kacau balau nanti di FA kalau enggak ada firman Tuhan, ya. Kemudian apalagi saling menasehati. Kalau di gereja nggak mungkin saya nasehati satu persatu, nanti nggak habis-habis kan, ya. Karena satu arah, ya, kalau di gereja. Tapi kalau Anda perlu 2 arah itu ya masuk ke FA, amin, ya. Di FA kita akan saling mendoakan, di FA kita akan saling menasehati, ya. Mungkin kadang-kadang di FA ada banyak permasalahan, ya, dan kita curhat di situ. Tiba-tiba ada teman kita yang mengalami masalah yang sama dengan kita, dan dia cerita, saya udah keluar loh dari masalah ini. Bagaimana caranya? Dia katakan, dia paparkan jalannya, dan kita diberkati, amin, ya. Jadi di FA itu yang terjadi. Bukan artinya nggak usah lah ke FA, nggak punya waktu, ya. Tapi sekali lagi Family Altar betul-betul adalah tempat di mana kita boleh bertumbuh, ya, boleh bertumbuh lebih secara personal, ya. Karena kalau di gereja seminggu sekali aja saya percaya susah, ya, sulit untuk bertumbuh, ya. Kita perlu masuk ke dalam apa? FA, ya, join FA, ya, amin. Ya, saya ingat masih waktu itu di mana pertama kali waktu saya sebelum melayani saya sudah terhisap di dalam FA, ya. Dan juga gembala kita pertama kali waktu diutus ke Medan, Pak Bambang, ya, diutus ke Medan waktu itu tahun 93, ya, tahun 93 diutus ke Medan. Dan saya percaya dia pertama kali apa yang dia lakukan? Dia bentuk FA dulu, baru dia buka ibadah, ya. Baru dia buka ibadah, karena memang FA itu adalah salah satu kekuatan, katakan kekuatan, ya, kekuatan inti, ya, kayak bom atom itu ada intinya gitu. Jadi FA itu kayak gitu, ya, menjadi kekuatan daripada sebuah gereja itu kuat apabila FA-nya itu kuat semua, masuk terhisap dalam FA, ya. Jadi orangnya bertumbuh semua, ya, bukan artinya tidak perlu FA, perlu sekali, ya. Jadi waktu itu saya ingat sebelum saya melayani, saya pernah dipercayakan, ya, waktu itu bersama dengan ketua FA saya dulu, Pak John Soekardo, ya. Pak John Soekardo waktu itu ajak saya ke rumah sakit. Belum pernah sejarah saya
ajak ke rumah sakit untuk pelayanan ya, mendoakan jemaat waktu itu ya. Jadi bersama Pak Doson kita boncengan naik sepeda motor, kemudian sampai di rumah sakit Metodis, kita doakan. Setelah doakan rupanya di sebelah, pas di sebelah itu ada seorang anak tanggung ya, anak ABG, cowok itu udah parah lah dia, udah parah, udah koma ya. Semua udah selang, udah masuk ke mulut, nggak bisa ngobrol lagi dan tidak sadarkan diri. Dicek ternyata dia geger otak ya, jatuh dari bus sekolah ya, karena waktu dia mau naik ke bus sekolahnya dikira sama supirnya sudah naik ya, ternyata dia belum naik, dan waktu digas jalan gitu kepalanya langsung hantam ke aspal ya, langsung koma waktu itu. Kalau nggak salah dia dirawat udah 1 bulan di ICU loh ya, di ICU 1 bulan lebih lah ya. Jadi waktu itu ketua Eva saya bilang, Sal, kamu yang doakan sekarang. Tadi kan dia udah doakan jemaat yang sakit itu ya, yang dari gereja. Kemudian dia suruh saya doakan. Saya belum pernah sejarahnya mendoakan orang sakit ya, karena kan namanya belajar melayani ya. Jadi waktu itu saya doakan. Saya masih ingat doa Bapa kami, itu yang paling saya ingat. Saya berdoa, Bapa kami yang di surga dikuduskan. Pokoknya sebagian saya doakan itu, dan waktu amin ya udah lega kan, kira-kira begitu ya. Jadi sewaktu udah saya doakan nggak lama ya kita pulang. Saya dengar kabar dari teman saya, rupanya teman saya kenal yang anak kecil tersebut ya, udah meninggal rupanya ya. Waktu saya doakan nggak lama, haleluya. Ya, jadi saya jadi agak trauma sedikit ya. Kenapa? Karena kok baru pelayanan pertama kali saya doakan langsung haleluya gitu ya, dipanggil Tuhan. Jadi sampai di FA ya orang ini ngejek sih ya. Oh kamu kan malaikat pencabut nyawa, dia bilang begitu ya. Ya jadi saya sampai aduh jadi serba salah. Jadi kadang-kadang kalau ada orang sakit ya, kadang-kadang mereka ngajak saya, yuk Faisal yuk, katanya begitu ya. Saya langsung menghindar. Ya, kenapa? Karena trauma itu yang didoakan langsung haleluya. Dan memang kedua kali ada juga begitu ya. Waktu itu ada seorang ibu-ibu, kayaknya udah berapa tahun yang kemudian lah ya. Dia hamil, dia hamil anaknya, dan waktu itu dia kena tumor juga sekalian. Jadi sekalian kena tumor, anaknya juga meninggal sekalian di perutnya gitu ya. Dan sebelum meninggal sih memang waktu itu kita kunjungan ke rumah sakit, kita doakan juga. Saya yang doakan juga waktu itu ya, doakan haleluya juga. Waduh, jadi sampai betul-betul trauma ya, apakah pelayanan saya adalah pelayanan yang begini kan, kira-kira begitu ya. Tapi ternyata Tuhan enggak ya, Tuhan selalu, asal kita punya kemauan Tuhan akan pakai kita, amin. Ya, asal kita punya kemauan, kita mau melayani, pasti Tuhan akan tunjukkan yang lain. Ya, jadi nggak semuanya saya doakan meninggal, nggak juga ya. Ada satu lagi, ya, dia sakit leukemia, ya, seorang ABG juga, wanita yang cantik ya, wanita yang cantik. Waktu kita melayani baptisan, ya, dia mau dibaptis, kenapa? Karena udah no hope, hidupnya udah tinggal 4 bulan. Udah tinggal 4 atau 5 bulan lah, saya udah lupa ya. Jadi dia punya saudara yang membawa dia ke gereja ya, supaya dia jangan no hope lagi, punya kesempatan untuk cari Tuhan waktu itu ya. Kemudian yang lucunya waktu selesai dibaptis dia kan mau didoakan ya, minta kesembuhan, kira-kira begitu. Ternyata di tempat itu sebenarnya ada gembala yang lebih senior daripada saya, seperti Pak Stefanus ya, itu gembala EMTC ya, mungkin ada beberapa yang kenal ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang lebih senior dari saya. Tapi kemudian Pak Stef bilang, Faisal kamu kemari. Waktu saya bilang, ada apa Pak? Kamu yang doakan, dia bilang begitu. Wah ini 2 loh, Tuhan udah meninggal saya doakan. Dalam hati udah takut begitu ya. Tapi saya percaya pasti Tuhan punya rencana, amin. Ya, Tuhan pasti punya rencana, nggak semuanya meninggal, saya percaya. Pasti ada mujizat. Ya saya doakan aja gitu. Saya bilang, Tuhan saya hanya bisa berdoa, selanjutnya itu bagian Tuhan. Ya, pokoknya saya udah lakukan pelayanan saya, dan selanjutnya adalah pelayanan Tuhan. Betul-betul mujizat. Ya, mujizat apa? Bukan haleluya mati enggak ya. Tapi betul-betul
sembuh. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Umurnya ya tinggal 4 bulan, 5 bulan. Ya, bisa sembuh total dari leukemia. Bahkan sebenarnya dia sudah sampai ke Singapura beberapa kali untuk diambil sumsumnya, sumsum tulangnya itu kan. Ya, supaya untuk didonor atau bagaimana saya kurang tahu. Ya, tapi Tuhan sembuhkan. Lewat kita yang nggak ada apa-apanya sebenarnya. Ya, saya baru belajar pelayanan, baru belajar mendoakan ya kan. Tapi Tuhan bisa pakai. Apalagi Bapak Ibu di tempat ini juga bisa, amin. Ya, yang penting kita semua mau dan bersedia ya, Bapak Ibu ya. Jadi pernah sekali juga ya, saya menceritakan beberapa kisah. Ada satu teman juga ya, teman di mana dia punya adiknya pacaran dengan orang yang tidak seiman ya. Ternyata terjadi KDRT. KDRT bukan hanya di dalam rumah tangga, tapi pacaran juga terjadi KDRT. Ya, dipukul lah, ditinju lah, sampai matanya bengkak-bengkak dan lain sebagainya ya. Jadi sampai nggak tahan cewek ini pernah sekali waktu dibonceng, mereka lagi ribut, dia lompat langsung dari jembatan ke sungai. Ya, itu di tebing tinggi kejadiannya. Ya, udah berapa tahun yang lalu sih memang ya. Dan ceweknya untung nggak mati. Ya, untung nggak mati. Kepalanya udah bocor, udah geger otak. Jadi perlu pengobatan ya. Dan kakaknya kebetulan merupakan teman kami. Memang dia belum percaya kepada Tuhan ya. Tapi kita juga artinya enggak selalu suruh yuk ke gereja, enggak juga. Tapi yang penting kita beri kesaksian baik. Waktu saya dengar kejadian ini, saya langsung ceritakan kepada ketua FA saya waktu itu. Ada kejadian begini saya bilangnya. Kemudian kita keluarkan dari dana kas kita di FA waktu itu, memang enggak banyak ya. Kemudian kita kumpulkan juga dari beberapa teman, hampir 1 juta waktu itu ya, untuk membantu merawat yang cewek ini yang jatuh dari jembatan tadi ya. Dan puji Tuhannya Tuhan menolong dia dan dia boleh dipulihkan kembali, sembuh kembali. Dan mohon maaf pacarnya udah ditangkap polisi ya waktu itu ya. Dan saya dengar nggak lama mereka sudah ke gereja, amin ya. Jadi hal yang baik adalah kita nggak usah banyak ngomong ya, yang penting kita salurkan aja, amin ya. Kita lakukan bagian kita, selanjutnya Tuhan akan lakukan bagiannya, amin Bapak Ibu ya. Jadi saya percaya saya bisa belajar begitu semua ya dari FA Family Altar ya, dimana kita boleh saling bersekutu, kita boleh saling mendorong di dalam pertumbuhan yang baik kepada Kristus, amin ya. Hari-hari ini kita jangan salah bergaul ya, karena salah pergaulan sangat berbahaya ya. Tadi siang saya baru dengar sekarang di Jepang ada satu kejadian gara-gara pandemi ya, COVID-19. Jadi ada beberapa orang yang biasa di Jepang itu angka bunuh diri sangat tinggi ya, sangat tinggi. Tapi kali ini mereka tidak mau bunuh diri. Mereka apa yang mereka lakukan? Mereka mengucilkan dirinya sendiri, nggak mau berteman. Artinya seperti bertapa begitulah ya. Nah, jadi untuk makan minumnya saya juga kurang jelas bagaimana itu. Apakah keluarganya yang terus bantu atau bagaimana? Tapi dia sudah nggak mau berteman dengan siapa-siapa, nggak mau tahu keadaan dunia ini, mau jungkir balik. Ya, yang penting dia mati pelan-pelan. Sekarang di Jepang gitu, ada beberapa yang kayak gitu ya. Jadi kita bayangkan, aduh sampai begitu ya. Kalau misalnya hari ini kita punya kesempatan kita beritakan Injil kepada dia, saya percaya dia pasti punya kesempatan hidup yang lebih baik, amin ya. Kasihan ya. Jadi biarlah hari-hari ini kita boleh mendekatkan diri kepada pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan oleh gereja kita. Sangat-sangat bermanfaat, amin ya. Saya yang bisa berbicara di depan ini, sebenarnya saya dulu orang yang sangat pemalu, nggak berani ya, menatap mata yang sekian banyak begini, gemetar ya. Tapi hari ini bisa semua dari FA ya, mendoakan orang dan lain sebagainya, semua dari FA ya. Jadi biarlah hari-hari ini kita, mari yang belum terhisap ke FA, ayo
ya kita terhisap DFA ya, supaya kita boleh artinya saling membangun ya. Di FA itu kadang-kadang orangnya sederhana aja kok, nggak perlu misalnya FA itu kan nanti saya malu karena saya nggak punya apa-apa, enggak ya. Malah di FA nanti kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan, kita akan dilawat bersama-sama. Yang belum bisa bahasa roh ya, kita akan dilawat bahasa roh ya. Yang belum mengerti firman Tuhan bahkan ya, nanti kira-kira disuruh, mari kita buka firman Tuhan di 1 Timotius. Di mana ya 1 Timotius ya? Mungkin dia belum pernah baca Alkitab kan? Tapi di Eva nanti kita akan dibantu ya. Pelan-pelan kita akan dituntun. Amin. Ya, sekali lagi Bella hari-hari ini sekali lagi kita mau memelihara ya gereja kita ya, memelihara jiwa-jiwa, sehingga saya percaya waktu kita mau, maka Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Amin. Yuk mari saya undang kita bangkit berdiri. Ya, sebelum menutup dalam doa, ada sebuah kisah nyata ya, kisah nyata. Anda tahu Marco Polo? Marco Polo tahu ya? Ya. Jadi pada waktu itu Marco Polo dia menjalankan misi ya, berdagang, berbisnis ke China ya. Waktu itu China ada dalam kendali Mongolia ya, Jubilai Khan namanya ya. Mungkin papanya Genghis Khan atau apa, saya kurang tahu ya. Jadi waktu itu ternyata Marco Polo ini membawa beberapa misionaris ya, mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan tentang Yesus ya. Dan Kubilai Khan ini, waduh, dia begitu dengar Injil ini hatinya begitu tersentuh ya. Dia begitu mau cari tahu lebih lagi tentang Tuhan Yesus ya. Dia katakan sama Marco Polo, kamu pulang dari sini ke negaramu, kirim hamba-hamba Tuhan kemari. Dia bilang begitu. Ini kisah nyata ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ditunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada yang datang. Terakhir dia ngamuk ya, sakit hati. Apa yang terjadi? Kirim biksu-biksu Buddha itu, dia bilang begitu. Sampai hari ini sehingga China ya mayoritas sudah tidak Kristen lagi. Walaupun sampai hari ini saya percaya ada misionaris yang bergerak di bawah mungkin di bawah dikatakan under church itu, underground itu ya. Tapi gara-gara Marco Polo nggak kirim, makanya China jadi ateis ya, jadi negara komunis. Tapi kita bayangkan kalau tadi dia sambut uluran tangan daripada Kubilai Khan tadi, saya percaya pasti terjadi perubahan. Amin. Ya, jadi biarlah sekali lagi pada waktu kita mau ya menjadi saluran Tuhan ya, pasti terjadi perubahan. Pasti Tuhan yang memberikan pertumbuhan dan perubahan. Amin. Semua mau menjadi salurannya Tuhan. Amin. Ya, biarlah kita tetap ya setia kepada Tuhan, yang dimana selalu Tuhan mau memimpin dan merubah seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Oh rabatakaya sikaralabarabara. Oh haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Sore hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah kami beritakan ya Tuhan. Sekali lagi biarlah kami sadar, kami percaya Engkau lah yang memberikan kami pertumbuhan ya Tuhan. Bukan karena usaha dan kehebatan kami. Sekali lagi kami hanya hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada waktu Tuhan memberikan kami keberhasilan, kami tidak lupa diri Tuhan. Tapi kami terus mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami ya Tuhan. Dan kami juga mau menyalurkan ya Tuhan kasih-Mu juga kepada sesama kami. Dan biarlah sore hari ini Tuhan Kau memberkati pribadi lepas pribadi di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan ya Tuhan. Yang terikat Tuhan lepaskan ya Tuhan. Oh yang sedih Tuhan hiburkan ya Tuhan. Ya Tuhan, bela Tuhan. Jemaat yang ada di GBS Tomotowo pada sore hari ini adalah jemaat yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami terus mengingatkan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan
Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Baik, sebentar kita akan mendengarkan warta untuk di sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan bagi setiap kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Berikut warta tambahan GBI Sutomo Tower dalam minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 11 WIB, sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau disk line. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi asar yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi nomor HP 0813 6545 5703, dalam hal ini Pak Edward, dan nomor HP 0821 6418 3467, dalam hal ini Pak Torang. Yang keempat, mari bersama-sama bergabung dalam family altar di GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua hari Jumat pukul 18.30 WIB. Yang kelima, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 837 228 6228 atau melalui scan kode di atas kotak persembahan. Yang ketujuh, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower dan yang telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta tambahan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, tapi ada sedikit pengumuman nanti. Bagi kita nanti ada pembagian baksos ya, pengumuman tambahan. Jadi bagi kita yang sudah mendapatkan kupon, nanti nunggu di sini supaya nanti dijalankan pembagian ya secara simbolis. Dan bagi yang
baru beberapa kali datang. Kita harap rajin datang beribadah supaya nanti di absen dan nama Anda tercatat. Di beberapa bulan ke depan nanti akan ada pembagian lagi dan terus ini berkelanjutan. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Sore menjelang malam hari ini ya Tuhan, kami merasakan bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara kami. Dan kami percaya, iman percayaan kami kepada Engkau, pengenalan kami akan Engkau itu bertumbuh karena Engkaulah Allah sang pemelihara bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami merasakan bahwa kami diubah. Biarlah kami Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Beri hati kami yang mengasihi akan Engkau. Bahkan setiap kami tidak akan meninggalkan tempat-tempat ibadah, baik ibadah umum, ibadah raya maupun ibadah FA. Mari kami Tuhan, bahwa jemaat-Mu GBI Tomor tenggelam lebih dalam sungai kasih-Mu, mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap jiwa kami, dan boleh mengasihi sama kami manusia. Biarlah Tuhan didapati di GBI Sutomo Tower ini hati yang mengasihi, dan bahkan kami percaya yang berkelebihan akan membantu menolong yang berkekurangan, sehingga tidak satu pun di antara jemaat-Mu di Sutomo Tower ini didapati berkekurangan, tetapi semua berkecukupan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hati yang unity ya Tuhan, dan kami percaya berkat itu turun didapati di antara orang-orang yang unity ya Tuhan. Terima kasih, kami bangga menyembah Allah yang benar, Allah kami Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan-pesan-Mu di tempat ini. Bapak Pendeta Faisal, berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, tanda-tanda ajaib itu akan menyertai pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah turun atas keluarga, letak keluarga. Suami mengasihi istri tunduk kepada suami, anak-anak taat dan takut akan orang tua. Bahkan akan didapati Tuhan di antara anak-anak-Mu yang berjemaah di tempat ini. Hikmat pengetahuan-Mu Tuhan turun berlimpah-limpah, 10 kali lebih pintar seperti Daniel ya Tuhan. Oh rabasanda da bara. Ya, thank you Jesus. Hari ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu kami mengangkat tangan kami berdoa buat gembala di tempat ini, Bapak Andrew Tobing beserta Ibu ya Tuhan. Berkat-Mu turun lebih lagi, khusus Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan sebagai ketua STT Pelita Kebenaran. Karena kami percaya pada
ada rencana besar buat hamba-Mu. Berkati SCT Pelita Kebenaran sehingga semakin jaya, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan ya Tuhan. Berkati anak-anak hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu melayani, pakai dahsyat luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, sehingga kami percaya banyak orang-orang yang dimerdekakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa bersama-sama dari tempat buat pemilik gedung Stomo Tower ini Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah ya. Dan seluruh staf yang ada di Stomo Tower ini diberkati berlimpah-limpah. Engkau yang menjaga memelihara gedung ini. Dan kami percaya banyak orang yang datang menyewa tempat-tempat di sini Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga gedung ini dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami di Jakarta, Bapak Insinyur Niko Soeharto bersama 4 deputinya, dan gembala kami keluarga besar GBI Medan Plaza, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Praitno beserta wakil-wakilnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hamba-hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Berkati keluarganya lebih dan lebih lagi Tuhan. Terutama jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan kami percaya misi-Mu ya Tuhan itu digenapi. Kami mau katakan neraka kosong, surga dipenuhi jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia, baik Presiden, Wakil Presiden, sampai yang terendah ya Tuhan. Hikmat, marifat turun tercurah berlimpah-limpah, dan roh takut akan Tuhan ada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan kami percaya Indonesia dimenangkan untuk Tuhan. Dan kami percaya Medan dimenangkan untuk Tuhan. Dan kami percaya Jalan Sutomo Tower dan sekitarnya dimenangkan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bersama Tuhan kami berdoa buat keamanan, ketentraman dunia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada setiap pemimpin bangsa di dunia ini, sehingga ada damai dan sejahtera daripada-Mu. Jauhkan dari pertikaian dan peperangan ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, memberikan damai sukacita buat semua umat-Mu yang telah Kau tebus ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersama-sama kami Tuhan mengangkat tangan kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah tangan-tangan yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Dan kami percaya kesejahteraan dan sentosa yang ada di lingkungan tembok dan di tengah-tengah puri-Mu itu mengalir buat Indonesia, mengalir buat kota Medan, mengalir buat jemaat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami ingin menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan pulanglah. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari anak yang Tuhan Yesus Kristus, serta pesuruh Tuhan yang mandi dengan Roh Kudus, itu yang menyertai saudara mulai hari besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Mari kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan
duduk kembali Bapak Ibu.